Anak muda nih, menurut kamu apa yang bisa kamu bangun untuk Padang Sidimpuan ini? Dibangun dalam hal apa ini, Bang? Sesuai kemampuan kamu. Kalau kamu, Iya. Kalau kamu nih, Kalau punya power, kalau seandainya aku punya power gitu. bakalan apa yang kamu bangun untuk kota kamu ini? Kalau aku pribadi sih, Bang, Mhm. kayak denger kata-kata ada ustadz, nah, katanya kalau kita ini mau mengubah suatu negara, mengubah suatu kota gitu, kita Iya. harus ubah rakyatnya gitu. Kita harus isi dengan ilmu. Kita harus pintarkan masyarakatnya gitu. Mhm. Kita harus pintarkan mereka, karena kalau masyarakatnya nggak pintar, Oke. gimana pemerintahannya ataupun kotanya itu bakal maju gitu, Bang. Mhm. Karena memang itu dari mindset dari rakyatnya juga. Contohnya kalau seandainya kita biasanya kan, di sini kan udah budaya kan, Bang kan. Kalau seandainya kita mau pilkada pasti serangan pajar berapa? Money politik ya. Nah, kalau ada serangan pajar, ya udah aku pilih kamu gitu kan. Mhm. Nah, itu mindset orang sini, Bang. Mhm. Terus yang kedua itu kan dari segi hal mindsetnya. Ya. Yang kedua kalau yang saya bandingkan dari orang Sumatera Barat itu adatnya sangat kuat sekali, Bang. Mhm. Kan adat budaya orang, iya, ya. budayanya. Budaya orang itu kan adatnya itu kan adat adat Basandi Sara Basandi Kitabullah katanya. Jadi Oke, adatnya saya itu baru tahu itu. Basandi Saranya itu berbanding Kitabullah, bersanding Kitabullah dengan itu Kitabullah berarti itu Al-Qur'an. Al-Qur'an ya. Nah, jadi memang budaya kita di Tapanuli ini, di Padang Sidimpuan memang masih udah pudar, Bang. Udah nggak ada lagi. Contohnya kayak surat tulak itu kayaknya kalau ditanya sama anak-anak zaman sekarang mana ada yang tahu lagi. Susah untuk orang mengetahui. Kemarin saya juga buat pembelajaran soal adat dan budaya. Iya. Saya sama ayah tuh kita ngobrol soal adat dan budaya. Memang kita lihat sekarang anak muda sekarang juga udah nggak mulai, udah nggak mulai ya. Sudah banyak anak muda sekarang yang nggak terlalu Yang paham nggak tahu. soal adat dan budaya. Iya. Yang markobar, Mm-mm. yang kalau kamu ada hajatan di rumah kamu posisinya apa, banyak orang yang nggak tahu. Untuk tutur aja sekarang udah mulai banyak pudar. hilang. Sekarang itu udah perginya ke om tante. Mm-mm. Padahal di kita kan ada panggilan uda, bujing, ua, bowa, mangboru, ada. Why should we call om tante? That's not our culture kan? Nah itu dia sih yang kalau itu saya setuju yang kamu sebut soal pemeliharaan budaya. Iya. Saya setuju banget sama kamu. Itu kan yang kedua kan, Bang. Mhm. Yang ketiga itu agama sebenarnya. Agama ya. Iya. Walaupun saya yang orang yang masih kurang taat beragama, memang Mhm. mau mengubah manusia itu ya memang dari agama, Bang. Oke. Betul sih kalau agamanya kuat, Mm-mm. kedepannya bakal lancar. Contohnya wali Iya. kota Padang Panjang itu setiap harinya itu berbeda-beda tempat, berbeda-beda kelurahan, berbeda banjar. Kalau bahasa sini berbeda kampung. Iya. Itu dia setiap hari mengadakan sholat subuh berjamaah. Tunggu. Wali kotanya. Iya. Kasmar pernah jumpa? Pernah? Wow. Sering Berjumpa wali kota Padang Panjang sholat subuh berjamaah di masjid yang berbeda-beda. Iya. Jadi kayak gini, Bang, konsep dia. Dia kan seorang atasan. Iya dong. Paling tinggi dong, paling top dong di Padang Panjang. Nomor satu. Otomatis kalau seandainya dia masuk ke kelurahan Ujung Padang misal gitu. Kalau di sana kelurahan, kalau saya tinggal di Guguk Malintang gitu kan. Oke. Dia masuk ke situ, dia ngasih surat, besok pagi kita subuh berjamaah. Oke. Otomatis semua rektor, kepala desa, kepala apa, kelurahan ini semua Petinggi-petinggi kampung itu pasti datang. pasti datang. Karena bosnya datang. Aha. Otomatis bawahannya, rakyatnya datang juga dong, ngikut Bang. dong. Tapi di situ dia uniknya, wali kota Padang Panjang di saat setelah selesai subuh berjamaah dan sudah selesai mereka apa namanya, dakwah gitu kan. Oh, ada dakwah subuhnya? Ada dakwah subuh, Bang. Kuliah subuh? Iya. Selesai itu, disitulah rakyat ingin curhat dengan wali kota. Berarti ada space untuk komunikasi Iya. langsung dengan wali kota. Kayak kemarin kami kan di isi Padang Panjang itu kan memang 24 jam buka kampusnya, Bang. Oh, iya. Jadi masyarakat setempat itu resah dengan keadaan kami karena memang ada juga anak tari yang
ganti-gantian gitu kan, ganti-gantian room. Berarti ada perempuan juga Iya, ya. Perempuan jam 3 masih di luar gitu. Jadi dia ngomong sama wali kota Padang Panjang, gimana solusi kita untuk mahasiswa-mahasiswi yang ada di isi Padang Panjang agar tidak berkeliaran di tengah malam gitu katanya. Karena sampai tengah malam gitu ya, meresahkan masyarakat. Terus didengarkan langsung si wali kotanya. Didengar langsung, terus dibuat langsung peraturan gitu. Nah, jadi itulah momen saat pemerintah dan rakyat bercengkrama di subuh-subuh itu, Bang. Wali kotanya turun tangan. Itu bisa jadi referensi untuk pemerintahan. Itu sangat mendukung. Saya nggak tahu ya kalau di kota lain bagaimana, kurang tahu. Iya. Tapi kalau yang Asmar sebut itu, wes, kalau ada aja sekali aja kita dapat pemantik kayak gitu dari ya, please lah Bapak Wali kita ya. Kalau kita menjadikan itu referensi, sekali mungkin di Masjid Raya aja deh. Iya. Al Abror yang besar. Itu bakalan jadi suatu pengganti momentum ataupun ya bisa jadi kilas balik kita untuk berubah di kota ini. Kan kalau di Padang Sidimpuan kan banyak agama juga. Banyak. Kristen, Buddha. Padang Panjang itu berarti mayoritas muslim. Mayoritas muslim, tapi ada juga di situ yang Kristen gitu kan, Bang. Padang Sidimpuan juga mayoritas muslim kok. Iya, mayoritas muslim, tapi kalau seandainya kan kadang pemerintah ini alasannya subuh. Tapi kan masih ada juga ini dibuat juga program misalnya kan untuk Kristen hari bisa Minggu dibuat. harus Nah, pengennya gitu. Kalau aja ada ya pernah sekali kayak gitu, pasti kota kita bisa jadi berubah. Kayaknya kalau dari nggak kebayang itu. Woi, manakah di sini? Nggak kebayang. Mantap itu, Bang. Nggak kebayang. Itu Padang Panjang makanya aku rindu banget ini sama Padang Panjang, Bang. Woi, mau balik ke Padang Panjang. Mau balik, Bang. Berarti berapa lama lagi di Padang Panjang? Kayaknya berlama-lama lah di Padang Panjang dulu. Soalnya kalau di Padang Panjang itu suasananya kan beda, Bang. Nanti gini, kamu pergi ke Padang Panjang berapa tahun pun kamu di sana, kamu lihat Padang Sidimpuan dulu yang sekarang. Selama kamu di Padang Panjang, please kamu lihat apa aja perubahan yang ada di sana, terus kita compare dengan kota kita. Apa sih kita anak muda ini bisa apa sekarang? Iya. Apa yang bisa kita rubah dari kota kita? Jangan sampai gini-gini aja. Karena dari dulu sampai sekarang kita cuma ngelihat kota ini gini-gini aja. Gak ada, waduh, gara-gara permen ini. Mana sih pipetnya? Itu minum kamu ada kan ya? Ada. Nah itu yang kita lihat. Jadi kalau abang memandang mahasiswa yang ada di Padang Sidimpuan itu gimana sih, Bang? Mahasiswa di Padang Sidimpuan ya. Kalau saya merasa mahasiswa di Padang Sidimpuan ini harus lebih dikasih ruang untuk berdiskusi. Bukan hanya sesama mahasiswa. Kalau kita diskusinya ini sesama mahasiswa aja, mahasiswa ke mahasiswa ya jatuhnya gitu-gitu aja. Tapi kita kasihlah ruang publik buat mahasiswa ngobrol dengan pemerintahan. Sebenarnya mahasiswa ini butuh apa, aspirasi masyarakat ini apa, kita butuh dong didengerin aspirasinya. Itu juga salah satu alasan saya buat podcast kayak gini, biar semua orang yang punya aspirasi ya kita bisa ngobrol di sini, dicicat ya. Tapi aku ada pengalaman loh, Bang. Semenjak aku COVID kan udah pulang ke Sidimpuan kan, jadi sering buat konten di sini. Yang aku lihat di Facebook banyak yang live itu live-nya demo cuman 5 orang pergi kantor wali kota gitu kan. Setelah aku sering-sering ikut ngeliput terus masukin konten, sering-sering, jadi lama-lama aku tahu. Taunya apa? Ya aku tahu, setelah tahu kecewa juga sih, Bang. Apa emangnya yang terjadi apa soal demonya? Mahasiswa rupanya ditunggangin. Ya banyak yang pragmatisme, cuman kepentingan pribadi aja gitu. Berarti memang bukan dari pemikiran masyarakat gitu ya munculnya. Makanya ada mulai dari lain. Makanya abang tengok di kontenku itu udah dari situ nggak pernah ngambil konten, nggak pernah ikut demo-demo lagi ya, bodo amat karena nggak real gitu ya. Karena memang bukan datang dari nurani gitu ya. Iya. Well, boleh sih, fine sih, karena saya memang juga nggak, saya itu tipikalnya bukan tipikal orang yang suka ikut berdemo kayak gitu, berpanas-panasan, berhimpit-himpitan kayak gitu. Dan walaupun kita berdemo belum tentu didengarin aspirasi kita. Macam kemarin itu yang Omnibus Law, itu yang terakhir ya, yang demo di sini yang besar ya, di Padang Sidimpuan itu ya kalau nggak salah. Yang Omnibus Law, that's not my style. Kalau kita harus pergi ke sana berhimpit-himpitan, walaupun saya masih mahasiswa hitungannya ya, udah selesai sih. Iya. Nah,
Oh, hitungannya kita mahasiswa kayak gitu untuk berimpit, that's not my style lah, buat ngobrol sampai segitunya. Kenapa kita nggak ngobrol gini aja lebih bermartabat kita ngobrol kayak gini? Makanya setelah saya tahu tentang pragmatisme itu, Bang. Di pusat juga saya membaca, melihat bahwasanya kenapa harus demo dengan pemerintah? Iya. Kenapa harus rusuh? Oh iya. Apakah ada kepentingan pribadi di balik situ? Kalau gini ya, yang saya dengar dari demo-demo, jangan sampai ditunggangin, jangan ditunggangi politik lain, jangan ditunggangi si A, si B gitu. Itu kan yang kita dengar dari video-video yang bersebar ya kan. Ditunggangin, emangnya ditunggangin? Emangnya ada kepentingan lain ya? Kita nggak tahu kan ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kalimat itu bisa keluar? Berarti kemungkinan ada dong kemungkinannya. Ternyata gitu ya. Makanya saya itu tipikal orang yang nggak terlalu suka ikut demonstrasi yang seperti itu kan. Kalau seandainya kita ini, Bang, kita nggak cocok sama pemerintahan gitu kan. Ya kita ngomongin baik-baik. Ya audiensi. Kita ngobrol gini ya, didengerin dong. Makanya that's why kita kenapa harus demo? Kenapa harus demo kayak gitu ya kan ya? Menghabiskan banyak tenaga, berpanas-panasan, ngontrol orang, bakar ban, buat macet, bakar ban, rusak, habis itu kotor lagi. Makanya setelah dari situ aku nggak percaya lagi sama demo, Bang. Kalau itu gue setuju. Itu saya setuju. Ya buat apa juga gitu kan ya. Contohnya yang kemarin itu aku lihat kan ada pimpinan dia. Ada pimpinannya. Pimpinan demonstrasinya. Iya. Rupanya pimpinannya ini dekat sama pemerintahan. Tapi kayak nusuk dari belakang gitu. Ya terus ya kalau kau mau diam ini aksi, ya udah berapa cuan gitu. Main cuan. Ya udahlah. Makanya mulai dari situ aku udah nggak percaya sama demo-demo lagi, nengok di YouTube, di pemerintahan pusat segala macam. Udahlah. Mungkin dari daerah aja aku bisa nengok contoh kayak gini, apalagi di pusat. Berarti ada kepentingan di dalamnya, banyak kepentingan di dalamnya. Ya makanya saya juga memang bukan tipikal orang yang suka berdemonstrasi seperti itu. Tapi kalau ngobrol kayak gini, that's my style. Oke, kita rembukin, kita omongin. Kalau kamu memang punya ide, pemikiran, kamu ada hal yang nggak suka, yuk kita obrolin dong. Karena gini, belum ada yang saya lihat media di Padang Sidimpuan. Kalau kita ngobrolin kota kita ya, nggak ada satupun media di Padang Sidimpuan yang ngasih tempat untuk kita ngobrol bareng dengan pemerintah, belum ada. Makanya salah satu tujuan saya buat podcast kayak gini juga ya biar bisa kita ngobrol. Kalau kita nggak bisa ngobrol dengan pemerintahnya, dengan anak mudanya. Apa sih yang kurang dari kota kita? Apa sih yang bisa kita perbaiki? Karena gini loh. Ini juga mungkin teman-teman baru tahu ya, yang dengerin kita mungkin baru tahu. Orang-orang di pusat saya juga tokoh politik, tokoh public figure itu sudah punya aplikasi yang namanya Clubhouse, dan itu masih dikembangin, itu masih ada di Apple. Jadi saya nggak bisa join. Itu saya buat kemarin di status saya di Clubhouse itu ya. Itu masih for Apple only. Ini tadi saya dapat infonya developernya itu baru ngembangin di iOS. Berarti Android udah mau bisa make, tapi sekarang belum, on the way. Itu mereka itu ngobrolnya di situ. Kalau susah ngobrol dengan face to face, ya udah kita bisa ngobrol lewat Clubhouse. Bisa ya kan? Bisa. Jadi nggak ada alasan lagi. Kalau pemerintah bilang modalnya besar untuk ngumpulin segala macam. Actually kita nggak butuh PT loh untuk bisa ngobrol aja. Kita nggak butuh dibayar, tapi kita butuh ngobrol, kita bicara, kita perbaiki dengan kota kita. Kita nggak mau cuman ngekritik kamu jelek, kamu buruk, kamu nggak bisa bangun apa, enggak. Kita nggak mau ngomongnya kayak gituan, tapi kita itu ngobrolnya, kita mau bangun ini dong. Ayo kita perbaikin ini. Kita nggak mau nyalahin siapapun gitu kan. Itu my style. Kalau kita ngobrol kayak gitu, itu saya bakalan ikut deh. Saya salah satu yang di depan kalau kita bisa ngobrol kayak gitu dengan pemerintahan kota kita. Tapi kalau dengan cara demonstrasi, kayaknya masih mikir-mikir. Tapi kalau aku boleh nanya ke abang ini, ya. Menurut abang Sidimpuan kapan bisa berubah? Kalau masih kayak gini aja, stylenya masih kayak gini aja, atmosfernya di Padang Sidimpuan, kayaknya butuh waktu lebih lama ya. Kalau ya bisa aja 10-20 tahun ke depan biar bisa seperti yang ada di Jawa. Kita bandingin ke samping-samping aja dulu. Kita bandingin ke Padang Panjang aja udah jauh tertinggal kan. Udah jauh tertinggal. Baik ya yang kamu sebut tata ruang. Gimana di sana? Di sana dibangun ini, masyarakat butuh ini, dibangun pasar kuliner, dibangun. Pemerintahnya yang kamu sebut sholat subuh. Kita ada sih gerakan sholat subuh dulu, tapi itu bukan dari pemerintah, dari
komunitas. Komunitas ya. Komunitas apa itu ya? Komunitas remaja masjid atau apa, kurang tahu juga kemarin. Karena saya pernah satu kali ikut waktu mereka berkunjung ke masjid kita yang di sini. Ya udah, ikut aja. Sholat ya udah dengerin. Itu kemarin yang Ustadz siapa sih? Cukup ternama juga tapi lupa. Iya. Pokoknya itu kalau teman-teman tahu komunitas yang sholat subuh bareng-bareng itu, ya udah. Saya pernah ikut sekali waktu datang ke sini aja itu kemarin. Nah itu, kalau yang pertanyaan kamu berapa tahun lagi kota kita bisa bakalan maju? Dalam tanda kutip majunya ini maju yang seperti apa dulu? Iya. Kalau majunya maju stagnan, ya gini-gini aja lah. Tapi kalau kita mau majunya itu revolusi, mau berubah, rakyatnya kita makin, orang-orangnya kita di Padang Simpuan lebih cerdas, orang-orang kita lebih intelek, lebih berpendidikan, lebih kritis kepada pemerintah. Karena itu saya sangat mendukung kritis kepada pemerintah, karena ya kalau nggak dikritik apa juga yang bisa berubah. Tapi kritiknya kritik solutif, jangan kritik menjatuhkan. Terus juga orang-orangnya ini diberikan wadah untuk berkarya. Karena gini, kemarin waktu saya undang dancer. Oh yang kemarin itu ya? Iya, saya pernah ngomong sama seorang dancer di sini, ya memang ya wadahnya nggak ada lagi. Wadah yang ada untuk dancer pun cuman ya komunitas-komunitas mereka aja, individu-individu aja. Nggak ada lagi sekarang kegiatan-kegiatan untuk dancer, walaupun sekarang yang masalah pandemi COVID. Kita bandingin sebelum pandemi COVID, hilang kan, nggak ada kegiatan dancer. Terus juga soal kuliner, kemarin juga saya ajak si kakak itu kemarin yang sering ngebahas kuliner. Ya kuliner kita ya gitu-gitu aja, walaupun gitu-gitu aja. Gini loh, walaupun kuliner kita itu gitu-gitu aja, setidaknya kita bisa elevasi, naik kelas dong kulinernya. Ya kalau sambal tuk-tuk ya bentuknya yang dulu cuman gitu aja, kenapa nggak di highlight, di highlight gitu, biar bisa di sambal tutuknya yang lebih kayak master chef kayak gitu. Kan bisa ditingkatin dengan cara apa? Mungkin kayak ya di fotografinya, diperbaiki dari segi desainnya, kan bisa kan? Jangan gitu-gitu aja. Nah yang kayak gituan kan perlu dididik itu masyarakatnya. Sedangkan UMKM desainnya gitu aja berantakan, apalagi sedangkan pemerintah aja desainnya, web desainnya aja. Soal web desain nih ya, ya kita tahu lah. Ini bukan ini Padang Sidimpuan. Oh ini Padang Sidimpuan kotaku.go.id ya. Oke. .go.id. Berarti tadi saya salah ya. Bukan .ac.id tapi .go.id. Nah ini dia desain webnya. Lumayan kok. Mantap. Ya lumayan lah. Bagus sih. Dukung konten. Ini yang buat Padang Sidimpuan atau antaranews.com? Coba di titik 3 sebelah kiri atas Bang. Ini bukan yang Oke. Oh ya ini Padang Sidimpuan. Fix ini Padang Sidimpuan. Visi dan misi. Oke, visi dan misi ini boleh lah. Oke, visi misi boleh lah. Semua orang juga punya visi dan misi. Tapi yang kita lihat apa yang kamu lihat, Mar? Jadi kalau kamu nih, infografis itu Bang, coba dong. Infografis ini bukan dari Padang Sidimpuan lagi. Ini dari Padang Panjang. Ini Padang Panjang. Ini tadi yang kita baca. Oh, ini Padang Panjang. Berarti ini webnya Padang Panjang ya? Bukan, yang kita baca ini tadi artikel Padang Panjang yang dari Wikipedia. Iya. Ini dari Wikipedia. Kalau Padang Sidimpuan yang ini, desainnya yang ini. Ya lumayan lah. Boleh lah. Fine sih. Nah, jadi kalau kita nih oke, biarin lah. Bodo amat. Pokoknya kita ada ini webnya teman-teman. Ini Pak Irsan, ini Pak Erwin. Selamat datang. Fine sih. Tapi soal media di Padang Sidimpuan, gimana kamu melihat media di Padang Sidimpuan? Kalau bisa dilihat ini Padang Sidimpuan kota iklan sih Bang, menurutku. Kota iklan. Banyak kali iklan rokok. Itu kan banyak masuk juga ke apa? Ke pemerintahan. Iya. Pajak dong pastinya. Iya dong, karena kita kan pemasukan paling besar kita kalau nggak salah ya dari advertising. Iya. Pemasukan kota kita paling besar ya dari advertising, karena kita nggak punya sumber daya alam. That's why kita sebut tadi kalau kita ini bisa bertahannya itu dari industri kreatif. Iya. Industri kreatif ya kayak mana ya? Kayak misalnya grafis kayak gituan. Ya, kayak gituan lah. Untuk UMKM ya semua orang juga punya UMKM. Aku mau nanya ke Abang nih, satu lagi terakhir. Apalagi nih?
itu kan pondok.